Selamat hari. Oh iya, hari Minggu ya, Bu Tini ya? Iya benar, Oh, iya. Minggu. Setelah Sabtu? Minggu. Oh iya, iya benar. Kita sekolah Minggu. Weh, senang. Bu Tini senang kah hari ini? Senang dong. Senang. Bisa ketemu anak-anak di rumah. Bu Tini, bicara tentang senang. Pernah dibohongi nggak? Anak-anak di rumah pernah dibohongi nggak? Gimana perasaannya? Kalau dibohongi kayaknya banyak deh. Nggak enak. Lagi- Tambahin gula biar enak. Emang ngerti? Nggak menyenangkan ya? Ya. Pasti kalau anak-anak di rumah kalau dibohongin juga kesel gitu ya pas udah tahu gitu kan ada temannya bohongin gitu ya. Kesel. Kalau kita dibohongi, kita sedih dan kesal. Kalau kita berbohong di hadapan Tuhan, kira-kira Tuhan senang nggak ya? Pasti nggak juga kayak kesel perasaan anak-anak kalau dibohongin gitu sama temannya gitu kan. Pasti anak-anak juga nggak senang ya. Oh. Makanya itu jangan bohongin orang lain juga. Itu seperti lagu ini, Bu Tini. Lagu bohong-bohong itu dosa. Ya, bohong memang dosa. Iya betul, bohong itu dosa, kita nyanyi ya. Iya. Saya senang jadi anak Tuhan itu tidak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Tuhan Yesus tak senang. Nah, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan loh. Hmm. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yes, ya. Makanya itu kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau melindungi kami dalam sepanjang minggu ini. Sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan kiranya boleh memberkati kami semua menjadi anak-anak yang baik, yang berkata jujur kepada orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pula guru-guru yang melayani di sekolah minggu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Mau nyanyi apa, Bu Tini? Nyanyi gunung-gunung beranjak. Gunung-gunung beranjak. Oh ya, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi Kasih Tuhan itu setia. ya. Oke, kita nyanyi biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih
Selamat pagi adik-adik. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh menyertai kami sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang ada di rumah, agar kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan firman-Mu di kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, Kak Aryo minta izin ya. Minta izin untuk apa? Menggunakan handphone. Nah, mungkin beberapa minggu lalu ada yang tanya ya, kenapa handphone Kak Aryo udah rusak ya gitu. Ya, akhirnya udah diperbaikin ya. Akhirnya udah kembali. Ya, nah makanya Kak Aryo minta izin. Ya, oke. Karena di sini ada permainan nanti. Ya, oke, ada permainan, sedikit permainan. Nah, hari ini Kak Aryo mau cerita tentang apa gitu ya? Nah, sebelum itu Kak Aryo punya permainan tadi. Permainannya apa sih? Yaitu teka-teki. Nah, Kak Aryo mulai ya dengan pertanyaan pertama. Harap menyimak ya. Kenapa pohon kelapa di depan rumah harus ditebang? Nanti kerubuhan genteng. Salah. Kenapa pohon kelapa kalau ada di depan rumah harus ditebang? Menghalangi pandangan. Salah. Mobil nggak bisa masuk. Salah. Mobil nggak tahu ya? Salah. Masih ada yang salah nih, belum ada yang benar. Karena nggak bisa pindah. Salah. Jawabannya, Kak Aryo kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah soalnya kalau dicabut berat. Jadi harus ditebang. Oke. Yang berikutnya, kalau saja hewan. Nah, kalau saja hewan bisa sekolah nih ya. Nah, menurut adik-adik, hewan dari sekian banyak hewan manakah yang sering terlambat? Kura-kura. Kura-kura. Kurang tepat. Kurang tepat. Tak ada, karena binatang memang tidak akan pernah bisa sempurna. Tadi kan Karyo bilang misalkan seandainya kalau hewan bisa sekolah, kira-kira siapa yang paling terlambat? Siput enggak juga. Kucing enggak juga. Karyo kasih tahu jawabannya ya, cepat sekali ya. Jawabannya adalah kaki 1000. Kenapa kak? Iya, karena kakinya banyak ya, mau pasang sepatu tuh lama jadinya ya. Oke. Nah, yang ketiga, ini sebuah benda. Ditutup jadi tongkat, dibuka jadi tenda. Apakah itu? Rumah. Karyo ulangi sekali lagi ya. Ditutup jadi tongkat, dibuka jadi tenda. Apakah itu? Tenda tuh kalau biar nggak kehujanan gitu ya. Rumah, bukan. Jawabannya adalah payung. Coba ya, kalau tadi Karyo bilang apa? Ditutup, mana tutupnya? Ditutup jadi tongkat. Ya, kalau dibuka jadi tenda. Ya, yang terakhir nih. Yang terakhir nih agak susah memang, tapi adik-adik harus mencoba jawab ya. Nah, ini juga benda. Benda tuh sesuatu benda. Benda apa yang bentuknya kecil? Karyo nggak bilang sangat kecil ya, tapi ini cukup kecil. Benda apa yang bentuknya cukup kecil, tapi dia berpengaruh sangat besar? Bom tuh ada yang kecil, ada yang besar ya. Tapi pengaruhnya besar juga, tapi bukan itu yang Karyo maksud. Nah, yang lain apa? Virus. Virus corona kecil sekali ya, sampai nggak kelihatan. Tapi bisa menggoncangkan dunia. Tapi bukan itu juga yang hari ini Karyo akan bahas. Pengoret telinga. Bukan juga. Nah, yang ingin Karyo bahas adalah benda apakah itu yang kecil tapi sangat berpengaruh? Uang. Wow. Bukan uang. Oke, jawabannya adalah lidah. Betul sekali. Hanya Karyo yang tahu, karena ini ceritanya Karyo yang cerita. Oke. Nah, hari ini kita bukan belajar dari pohon kelapa, bukan belajar dari tenda, bukan belajar dari payung, tapi hari ini kita belajar dari lidah. Nah, adik-adik, kenapa harus belajar dari lidah? Nah, tanpa kita sadari, banyak sekali yang kita keluarkan dari mulut kita,
Ya, lidah kan berasal dari mulut kita. Apa yang kita ucapkan itu banyak sekali, dalam sehari kita bisa mengucapkan banyak sekali kata, iya enggak? Benar kan? Coba adik-adik hitung berapa kali dalam sehari. Karyo belum cari penelitiannya ya, tapi dalam sehari kira-kira adik di rumah berapa kali mengucapkan atau berapa banyak kata yang adik-adik ucapkan? Tadi Karyo baru bicara 10 detik aja ya, udah hampir 100 kata kayaknya ya. Nah, banyak sekali yang kita ucapkan. Tapi sadarkah adik-adik, apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan itu ternyata berdampak besar, yang tadi Karyo bilang, berpengaruh sangat besar buat sekitar kita, buat diri kita sendiri juga. Ya. Nah, hari ini kita belajar dari satu bagian di dalam Alkitab ya, yang mendasari cerita Karyo hari ini. Buka Alkitabnya, kita belajar dari Yakobus, surat Yakobus pasal 3. Nah, di situ ada judul dosa karena lidah. Nah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Di dalam ayat 4, nah kalau adik-adik lihat ya ayat 44, ada yang menarik dari sini. Lidah ya, ayat 4 Karyo bacakan ya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut hendak jurumudi. Nah, lidah itu diibaratkan seperti kemudi. Adik-adik tahu ya kemudi ya, kalau misalkan kayak mobil itu setir. Nah, tapi kalau di sini diibaratkan itu di kapal. Pernah lihat nggak ya? Setirnya kapal pernah lihat ya? Bayangin betapa kecilnya. Karyo belum pernah pegang kemudi sih, tapi kayaknya mungkin ada bervariasi ya. Tapi ada yang seperti ini misalnya, sekecil ini bisa menggerakkan besarnya kapal. Ya sangat besar ya, sangat berpengaruh. Nah, yang kedua kita bisa belajar dari apa? Ayat yang kelima. Nah, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, tadi lidah itu diibaratkan seperti kemudi. Ya, kemudi yang dimana bisa menggerakkan kapal. Nah, lidah juga seperti itu. Kita bisa menggerakkan orang dengan perkataan kita ya. Nah, yang kedua adalah lidah itu seperti api. Nah, adik-adik di rumah siapa yang suka main api? Ada nggak kira-kira? Ada nggak adik-adik yang di rumah yang suka main api? Kalau Kak Aryo punya keponakan lagi ya, kalau punya keponakan, dia bukan suka main api, tapi suka main kembang api. Nah, waktu pas tahun baru kemarin Kak Aryo bilang, jangan beli kembang api. Terus Kak Aryo bilang apa? Bukan karena berisik, enggak, tapi Kak Aryo bilang, nanti kebakaran. No. Kenapa? Karena api kecil itu bisa menyebabkan kebakaran. Nih, coba lihat berita di sebelah Kak Aryo. Nah, banyak sekali ya berita ya, tentang kebakaran yang disebabkan, yang dicurigai oleh anak-anak ya. Pada umumnya anak-anak kecil nggak tahu betapa bahayanya api. Yang anak-anak tahu mungkin wah lilin terang lucu dan sebagainya ya, tapi itu sangat-sangat berbahaya ya. Nah, seperti itu juga dengan lidah kita, walaupun kecil sangat berbahaya, sama seperti api ya. Nah, tadi kita tahu bagaimana lidah itu sangat berbahaya ya, seperti api. Nah, sekarang kita lihat ayat 9. Bagaimana kita dengan tepat menggunakan lidah kita ya, dengan tepat seperti apa? Nih, ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Itulah dengan cara yang tepat. Dengan lidah kita memuji Allah Bapa kita. Nah, kalau di awal tadi Kak Tini sama Kak Irama ya, Bu Irama ya, mengilustrasikan ya kan, kalau dibohongin itu sakit nggak? Sakit. Nah, seringkali kita menggunakan mulut kita tidak sepantasnya, tidak selayaknya. Siapa di rumah di sini yang sering berbohong? Banyak ya. Siapa juga di sini yang suka marah-marah? Iya. Terus siapa juga yang suka mengejek temannya di sekolah? Banyak ya. Pernahkah kita sadari apa yang kita ucapkan itu ternyata berdampak, ternyata pengaruh, ternyata menyakiti orang yang kita sakitin ya. Apa yang kita keluarkan seperti bohong, seperti mengejek itu berdosa. Kita harus bertanggung jawab di hari penghakiman nantinya. Nah, terus bagaimana Kak solusinya? Yaitu solusinya tadi di ayat 9 tadi ya, di Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Itu solusinya.
Ya, kita minta Tuhan tolong agar kita dapat berkata-kata dengan benar, agar kata-kata kita ucapkan boleh menjadi berkat. Ya, ayat hafalan kita buka di Mazmur pasal 141 ayat 3. Kari bacakan ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sekali lagi. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta Tuhan tolong, ya, minta Tuhan tolong untuk membantu kita, biarlah Roh Kudus yang ada di hati kita, ya, boleh menjaga kita dari setiap perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan hari ini. Kami boleh belajar dari cerita hari ini bagaimana betapa bahayanya setiap kata, betapa bahayanya lidah kami yang kami ucapkan Tuhan dapat berdampak besar bagi orang-orang sekitar kami, bahkan bagi diri kami sendiri Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik Tuhan, menggunakan setiap kata-kata kami agar apa yang kami ucapkan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan agar boleh menjadi berkat, jadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gimana cerita Kokoryo tadi? Dengar belum anak-anak? Tentang apa ya tadi? Tentang mulut. Mulut kenapa mulut ini? Mulut itu jangan dipakai buat yang jelek-jelek. Apa tuh yang jelek-jelek contohnya? Kayak ngolok-ngolok teman. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nanti temennya bisa sakit hati. Itu Jadi mulut dipakai untuk apa? cara yang bagus yang bisa menjadi berkat orang sekitar. Dan bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan. Seperti kita akan nyanyikan Iya. sekarang nih. Hati-hati Gunakan tangan dan mulut. tangan untuk berbuat baik. Iya. Mulut untuk apa? Bernyanyi untuk Tuhan. Bernyanyi untuk Tuhan, mengucapkan yang baik. Kita nyanyi, hati-hati gunakan tangan. Yang kedua nanti hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mari kita bersatu di dalam. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat indah hari ini. Tolonglah kami untuk menggunakan tangan kami ini untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kebaikan. Tolonglah mulut kami, lidah kami Tuhan, untuk mengucapkan hal yang benar dan baik, sehingga Tuhan pun berkenan terhadap apa yang kami lakukan. Kami semua memuliakan Tuhan. Kami sudah selesai akan mengakhiri sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, dan mohon Tuhan memberkati kami semua. Demikian juga anak-anak sekolah minggu di rumah, untuk papa mamanya, untuk semua keluarga kami. Mohon Tuhan berkati supaya kami sehat dan kuat untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu anak-anak.